Setiap bocil ini memegang benda, maka benda yang dipegangnya akan berubah menjadi benda canggih, guys. Jadi awalnya bocil ini diberi kekuatan oleh film kartun yang ada di televisi rumahnya, sehingga kekuatan tersebut bocil ini gunakan untuk merubah mobil taksi menjadi sangat keren lagi. Tak hanya itu, bocil ini bisa memanggil robot untuk membantu manusia memperbaiki listrik yang rusak. Bahkan bocil ini juga bisa merubah bengkel dari jarak jauh untuk datang di hadapannya. Kemudian bocil ini melihat ada wanita yang kesusahan memasukkan barang ke dalam mobilnya, sehingga bocil ini yang melihat hal itu merubah mobil mainan dia menjadi mobil sangat mewah untuk wanita itu. Walaupun begitu, ada salah satu orang yang tidak mau dirubah mobilnya karena dia suka barang antik, dan hanya dengan menghembuskan bunga sakura, bocil ini bisa merubah seisi kota seperti di masa depan, guys. Di suatu hari di dalam kereta, pria ini melihat botol minuman wanita ini mirip dengan miliknya, guys. Hanya membedakan pada warnanya saja, sehingga karena dia suka dengan wanita ini, keesokan harinya pria ini akan ganti warna botol minuman lagi seperti wanita itu. Akan tetapi wanita ini ternyata ganti warna botol minuman lagi. Karena ingin samaan, pria ini akan ganti warna lagi, namun wanita itu selalu berbeda warna botol minumannya. Namun setiap bertemu di kereta dengan wanita itu, warna botol minuman pria ini selalu berbeda, yang membuat pria ini pasrah sampai duduk di depan wanita itu. Sampai akhirnya wanita ini pun mendekatinya, yang ternyata wanita ini membawa botol minuman yang sama warnanya dengan pria itu, sehingga yang membuat pria ini menjadi senang karena bisa dekat dengan wanita itu, guys. Bocil perempuan ini bersedih karena ditinggalkan oleh pacarnya, guys. Walaupun begitu, bocil laki-laki ini sering mengirimkan surat untuk bocil perempuan itu. Bahkan mereka juga menyimpan rekaman suara agar mereka bisa mengenangnya. Singkat cerita, ketika sudah dewasa, mereka selalu saling menghubungi lewat telepon. Sehingga seiring berjalan waktu, kali ini mereka saling menghubungi lewat sosial media. Namun karena kelamaan LDR, akhirnya perempuan ini mempunyai pasangan, sehingga pria ini bersedih melihatnya. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, pria ini sangat gembira karena pacar masa kecilnya sekarang jomblo lagi. Bahkan perempuan itu langsung merespon, dan kali ini mereka akan langsung ketemuan saja. Sampai akhirnya mereka bisa bertemu walaupun masih malu-malu karena pertama kali bertemu, guys. Di suatu hari di tempat bela diri, ada seorang pria lemah yang selalu dijaili oleh temannya, guys. Dan ketika latihannya dimulai, baju pria lemah ini dimasukkan serangga, sehingga yang membuat pria lemah ini membuat kacau. Tapi ada sang guru yang menghentikan pria lemah ini. Kemudian setelah itu, lagi-lagi pria lemah ini membuat hal konyol karena dijaili oleh temannya itu. Tak hanya itu, pria lemah ini juga menjadi beban sebagai murid paling cupu yang pernah ada, guys. Setelah itu, di suatu malam, pria lemah ini berusaha mengambil sebuah anak panah yang ada di ujung atas tiang, sehingga semua orang yang melihat hal itu sangat tegang, termasuk gurunya sendiri. Dan semenjak kejadian itu, pria lemah ini yang awalnya cupu sekarang menjadi pria yang sangat tangguh dan kuat. Dikarenakan itu semua berkat berusaha dan niat yang sangat kuat dari pria lemah itu, guys. Di suatu hari, ada seorang bocil yang ingin sekali bercita-cita ingin menjadi pembalap mobil, guys. Namun ayahnya yang mendengar hal itu sangat tidak suka dengan cita-cita anaknya. Tapi bocil ini ternyata akan mengganti mesinnya dengan mesin pembalap. Dan di saat itu juga ayahnya yang melihat hal itu langsung memarahi anaknya. Namun bocil ini nakal, akan kabur dari rumahnya, sehingga ayahnya akan mengejarnya walaupun dia lambat. Saking cepatnya, tidak ada bisa yang menghalangi kecepatan bocil ini. Tapi di saat bapak ini akan mengejarnya, namun tiba-tiba bensin dia habis pas di tengah rel kereta. Dan bocil ini yang melihat hal itu akan membantu bapaknya, sehingga yang membuat dia tertabrak kereta. Walaupun sudah dibawa ke rumah sakit, ternyata bocil ini masih menyimpan mesin balapnya, guys. Pria cebol ini bisa menyatukan sebuah pulau yang terpisah, guys.
Kemudian pria cebol ini membawa sebuah kotak yang ternyata berisi sebuah rumah langsung jadi. Tak hanya itu, kotak ini juga bisa membuat pagar sampai membatasi sapi ini, sehingga sapi tersebut yang melihat hal itu akan melaporkan kepada Bapak Serif apa yang dia lihat barusan. Akan tetapi di saat bapak ini akan menghancurkan rumahnya, namun pria cebol itu selalu saja beruntung. Tapi setelah Bapak Serif ini berhasil meringkus pria cebol dan istrinya, dia juga melepas selang susu pada bayi pria cebol. Bahkan Bapak Serif ini juga meniup selang tersebut sampai sapi ini menjadi menggelembung, yang membuat Bapak Serif ini ketawa melihat hal itu. Tapi dia tidak bisa berkutik di hadapan bayi pria cebol itu, sehingga bayi pria cebol ini bisa menyusui dengan tenang karena Bapak Serif ini menjadi pemeras susunya, guys. Di suatu hari ada ketua anjing yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri saja, guys. Namun ada salah satu anjing yang baik dan peduli kepada semua teman-temannya. Kemudian terlihat di malam hari ketua anjing ini mengambil ikan hak punya anak buahnya, sehingga anjing baik ini yang melihat hal itu langsung memberinya ikan kepada anjing itu. Dan anjing yang lain yang melihat aksi itu akan memilih anjing baik itu sebagai ketua baru mereka. Bisa dilihat di suatu hari anjing baik ini melepas hasil buruannya karena dia sangat peduli. Akan tetapi setelah itu ada mantan ketua anjing ini yang tidak suka melihat anjing baik itu sebagai ketua baru, yang membuat mantan ketua anjing ini akan menghabisi anjing baik itu karena dia lebih pantas menjadi ketua anjing. Namun pada akhirnya ketua anjing itu bisa ditaklukkan oleh anjing baik ini karena dia lebih pantas sebagai ketua anjing baru, guys. Di suatu hari ada seorang ayah yang sangat sayang sekali dengan anaknya, guys. Walaupun begitu, bapak ini baru tahu kalau anaknya memiliki kekuatan bisa terbang. Namun kejadian barusan dilihat oleh tetangganya sehingga bapak ini membawa anaknya ke dalam rumah. Dan sejak kejadian itu, bapak ini akan membawa anaknya keluar rumah menggunakan tali. Kemudian setelah itu, bapak ini melihat di taman kalau dia ingin sekali anaknya seperti anak yang lain. Akan tetapi ternyata anak bapak ini masuk ke dalam taman sambil terbang-terbang. Dan bapak ini yang melihat hal itu langsung menariknya sambil marah-marah sampai anaknya menangis, yang membuat bapak ini merasa bersalah sehingga dia menggendong anaknya untuk bermain ayunan. Sampai akhirnya bocil ini menjadi bahagia dikarenakan ayahnya bisa menerima anaknya apa adanya, guys.